Kejutan babak baru namun rasa lama kembali digulirkan Nikita Mirzani. Bagaimana tidak, jika sebelumnya Nikita mengajukan gugatan cerai sekaligus sidang isbat dan kemudian menariknya kembali karena rujuk dengan Dipo Latif, pekan ini lagi-lagi Nikita getol menyuarakan ingin berpisah dengan Dipo sang suami. Buktinya diam-diam Niki tengah mempersiapkan strategi menyongsong sidang isbat sekaligus gugatan cerainya yang akan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 29 November 2018 nanti. Tanggal 29 ya? Iya, itu sidang isbat lagi ya, perceraiannya. Makanya kenapa adanya isbat itu untuk menetap, untuk apa ya, untuk ini loh, supaya dia nggak bisa balik-balik lagi ke gue, karena dia tahu gitu. Misalkan nih dia abis ngomong, terus ntar 2 bulan tuh dia datang lagi ke apartemen gue, makanya sampai gue hamil kan, ya itu kan udah kelihatan sendiri gitu. Makanya gue nggak mau lagi deket-deket sama dia, makanya gue sidang isbat lagi supaya dia nggak balik-balik lagi ke gue gitu. Tak pelak tanda tanya pun mencuat. Ada apa dengan Nikita Mirzani? Baru-baru ini publik pun bahkan sempat dihebohkan oleh aksi Nikita yang berani memasang foto USG wanita lain di laman sosial media miliknya dan mengaku bahwa sedang mengandung bayi kembar. Faktanya foto tersebut diambil Nikita dari sebuah situs medis menyisakan tanya. Mengapa ibu 3 anak tersebut kerap berubah haluan secara mendadak bahkan berani mengakui hasil USG wanita lain di sosial media di tengah kemelut masalah rumah tangganya? Mungkinkah Nikita hanya ingin mendongkrak sensasi atau justru Nikita mengalami masalah dengan kondisi kejiwaannya? Telisik kacamata medis pun mengungkap sebuah analisa mengejutkan. Bukan masalah gangguan mood dan sebagainya. Kalau saya sih lihat dia sensasional dan overconfidence, itu yang saya lihat. Kalau dibilang itu adalah suatu yang gangguan ke bipolar, untuk mendeteksi seseorang itu bipolar atau tidak, kita kan harus melalui klinis ya, kajian klinis. Jadi kita tidak boleh menjudgment itu. Tapi kalau untuk kecenderungan yang seperti tadi, fluktuatif emosinya yang begitu luar biasa gitu, yang tidak terdetek sama orang lain gitu, dan tanpa unpredictable gitu kan, itu kecenderungannya ada ke arah sana. Gue bipolar. Semua orang punya 2 kepribadian dan gue udah baca. Semua orang, bukan gue doang atau siapapun. Semua orang tuh bipolar karena ada kadang-kadang di satu waktu dalam keadaan down lu sedih-sedih banget, lu ngerasain itu kan. Ketika lu seneng banget, sama aja, semua manusia begitu. Apalagi kalau gue kan selalu dikasih masalah terus ya wajar-wajar aja. Tapi gue dari setiap gue ke dokter, gue belum pernah dibilang sakit jiwa atau bipolar, itu dokter belum ada yang ngomong gitu sih. Gitu. Kalau emosi gue up and down itu ya memang karena hormon sedang hamil, dan gue juga udah tanya sama dokter gitu. Makanya gue harus dikelilingi sama orang-orang yang bisa bikin gue bahagia. Ya, sejak mengandung anak ketiga, Nikita mengaku memang semakin sering mengalami perubahan emosi yang naik turun bak roller coaster tak pernah bisa diprediksi. Kondisi emosi Nikita ini pun konon kian diguncang cobaan ketika harus menghadapi masalah gonjang-ganjing rumah tangganya dengan Dipo Latif yang kian panas merembet dan melibatkan sederet pihak. Dan yang paling menohok Nikita adalah sikap ibu tiri Dipo Latif yang dikuak Nikita tak berhenti menebar aksi yang memancing emosinya. Bahkan Nikita pun menguak sebuah pengakuan mengejutkan bahwa dirinya pernah diguna-guna oleh sang ibu tiri Dipo. Ya gimana ya, namanya gue juga lagi hamil kan, emosinya up and down gitu kan, hormonnya kan gak karu-karuan gitu. Ketika gue denger dari beberapa teman-teman gue juga, dari pihak mereka ngomongnya udah keterlaluan gitu kan. Orang sini kan gimana ya di sini mah tembok aja bisa ngomong kan gitu. Agak menyayangkan aja kan, mereka katanya yang berpendidikan atau apa, tapi kok bahasanya seperti itu. Kan gue udah sering bilang, gue itu punya wadah loh. Wadah gue tuh Instagram yang followersnya banyak. Kalian itu nanti bakal malu kalau gue sampai melakukan itu. Tapi mereka kayaknya emang nggak ada yang tahu malu sih, gue rasa. Emang ibu tirinya emang nggak tahu kenapa gitu banget sama gue juga, gue nggak paham. Karena gue juga nggak pernah punya masalah sama dia. Mungkin semenjak di-post sama gue, tadinya kan intens mereka ketemu, WhatsApp-annya juga manja gitu kan, nggak seperti layaknya seorang ibu tiri dan
anak tiri. Kan gue baca sendiri. Gue mah kalau apa yang gue omongin dari mulut gue tuh bisa dipertanggungjawabkan dengan baik kok gitu. Cuman kan semenjak Dipo jadi suami gue kan udah nggak pernah ketemu, WhatsAppan juga udah nggak bisa semanja dulu gitu kan. Gue juga nggak ngerti kenapa gue sempat didukunin sama beliau juga, gue juga tidak paham ada apa gitu kan. Tapi ya udahlah, buat gue yang berlalu biarlah berlalu. Sakit hati Nikita pun kian menganga ketika Dipo Latif dikulik Nikita berusaha menusuk dari belakang dengan menjelek-jelekan dirinya di belakang. Dan seolah ingin membuktikan bahwa ucapannya bukan hanya sebuah pepesan kosong belaka, Nikita pun mengunggah bukti-bukti transfer uang miliknya ke rekening Dipo di sosial media. Nikita pun kembali menjatuhkan bom pengakuan kejutan bahwa dirinya selama ini tidak pernah menerima nafkah dari Dipo Latif dan tersiksa oleh sikap pihak keluarga Dipo, terutama sang ibu tiri. Ya, maksudnya dengan... Enggak, maksud gue gini, kalau udah nggak bisa bayar, diem aja, nggak usah juga ngejelek-jelekin gue di belakang gitu kan. Alhamdulillah sepeser pun nggak ada. Sampai dia juga berapa bulan kemarin pas udah balikan nggak pernah kasih nafkah, dan memang gue juga tidak pernah minta karena gue tahu perekonomian mereka, keluarganya lagi kayak gimana, gue tahu gitu. Malah kalau orang tua aslinya, ibu kandungnya malah so far so good, baik banget, ketemu, ngobrol segala macem gitu. Yang ini, yang tiri ini, yang mulutnya nggak ngerti lagi. Seperti apa gitu, cacian atau? Sampai dia sempat melontarkan kata-kata yang itu yang di perutnya Niki anaknya siapa katanya gitu, kayak gitu kan. Gue kan sakit ya, kayak lu tuh udah anak tiri lu gue rawat, gue kasih duit, gue pinjemin segala macem, gue digituin. Ya kan gue udah sering bilangin berkali-kali jangan sampai gue ngomong gitu, kalau gue ngomong nanti jadinya jadi panjang. Tapi mereka kayaknya nantang-nantangin mulu ya. Lain Nikita Mirzani, lain pula dengan cerita komedian Sule. Setelah menjawab kabar kedekatannya dengan sinden cantik, duda beranak 4 ini tengah dikabarkan sedang menjalin hubungan spesial dengan wanita bernama Nur Laila. Lalu benarkah geliat asmara Sule sekarang bukan hanya isapan jempol semata? Dan benarkah Rizky Febian putra Sule siap mencarikan jodoh untuk pendamping hidup ayahnya? Enggak, rekomendasi enggak, anak-anak mah terus ngelarang-larang enggak, cuek aja. Kalau anak-anak lebih ke yang terbaik buat ayah, sama Iki, Putri.